Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kembali lagi bersama saya Arsyo Nugroho. Dan saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai keamanan informasi di dalam bab 9, Sistem Informasi Manajemen. Oke, lanjut ya. Oke, pertama itu adalah keamanan informasi. Jadi, setiap perusahaan itu yang memiliki kebutuhan yaitu keamanan informasi itu sangat penting sekali karena ketika informasi dari perusahaan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, ya sangat memberikan dampak yang buruk bagi perusahaan tersebut. Oke. Dari definisi keamanan informasi sendiri, yaitu perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak tidak berwenang. Ya, sudah jelas ya. Oke, kemudian ada 3 tujuan keamanan informasi. Yang pertama itu ada kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Oke, dari yang kerahasiaan. Jadi kerahasiaan ini adalah perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Jadi seperti itu. Jadi bersifat rahasia. Kemudian untuk ketersediaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Jadi tujuan keamanan yang kedua ini, ketersediaan itu selalu menyediakan siap sedia untuk data-data atau informasi untuk pihak-pihak yang berwenang. Kemudian untuk integritas, integritas adalah sarana sistem informasi harus memberikan presentasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikannya. Seperti itu, harus ada kejujuran ya, seperti itu. Kemudian untuk manajemen keamanan informasi, yaitu dari penjelasannya, yaitu manajemen keamanan informasi adalah kegiatan atau aktivitas untuk menjaga sumber daya informasi tetap aman. Jadi bagaimana cara perusahaan tersebut memanajemen untuk menjaga agar sumber daya tersebut tetap aman. Oke, itu ada dua teman-teman ya. Yang pertama itu ada manajemen resiko dan ada tolok ukur. Oke, nanti akan dijelaskan. Selanjutnya mungkin untuk manajemen resiko adalah menggambarkan pendekatan ini dengan jadi kayak membandingkan untuk sumber daya informasi membandingkan dengan tingkat resiko. Jadi membandingkan dengan tingkat resiko untuk meminimalisir resiko seperti itu. Kemudian untuk yang tolok ukur adalah tingkat kinerja yang akan diharapkan seperti itu. Kemudian ada ancaman ya. Oke, ancaman ya, teman-teman udah paham lah ya ancaman itu seperti apa. Ancaman itu seperti kayak tekanan, tekanan lah ya. Oke, di sini tuh ada ancaman internal, eksternal, disengaja dan disengaja. Ya mungkin belum saya jelaskan ya, teman-teman udah paham lah. Ancaman dalam perusahaan itu dari ancaman internal, mungkin dari dari karyawannya ataupun dari sistemnya dan sebagainya. Jadi yang mengakibatkan ancaman tersebut tuh kayak menjadikan dampak buruk bagi perusahaan tersebut. Kemudian ancaman eksternal ini dari ancaman yang dari luar, mungkin dari pesaing dan sebagainya, mungkin pesaing, lokasi dan sebagainya. Jadi ketika kita bandingkan antara ancaman internal dan eksternal ini, itu yang paling berdampak buruk adalah ancaman internal. Karena apa? Ancaman internal ini kan berasal dari dalam. Jadi orang-orang yang ada di dalam tersebut itu mempunyai potensi yang paling tinggi untuk memperburuk keadaan karena mereka tuh udah tahu seluk beluk dari perusahaan tersebut. Kemudian ada ancaman disengaja dan tidak disengaja. Jadi kalau disengaja ya memang dilakukan secara sengaja, dan tidak disengaja itu yang kecelakaan seperti itu. Oke, kemudian ada risiko keamanan informasi. Nah, risiko keamanan informasi ini atau information security risk adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi. Jadi seperti itu ya. Jadi risiko. Nah, kemudian sebentar, untuk resiko-resiko tersendiri itu ya, itu ada 4: pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi, penggunaan yang tidak terotorisasi, penghancuran yang tidak terotorisasi, modifikasi yang tidak terotorisasi. Oke, kemudian lanjut ke manajemen risiko. Nah, dari sini. Oke, manajemen risiko atau risk management adalah suatu kebijakan atau strategi untuk mencapai keamanan informasi dengan cara mengendalikan
atau menghilangkan resiko atau mengurangi dampaknya. Jadi manajemen resiko ini kayak pengendalian untuk mengurangi resiko yang akan terjadi semisal mengalami gangguan atau permasalahan. Oke, untuk langkah-langkah pendefisian resiko, yang pertama itu ada identifikasi aset yang harus dilindungi resiko. Kemudian ada menyadari resiko, ada menentukan tingkat dampak pada perusahaan, kemudian yang keempat ada menganalisis kelemahan. Oke, jadi dalam manajemen resiko ini tersendiri itu juga ada laporan-laporan yang harus diberikan ketika sudah terjadi pendefisian resiko tersebut. Oke, yang pertama itu ada deskripsi resiko, kemudian ada sumber resiko, ada tingginya tingkat resiko, pengendalian yang diterapkan terhadap resiko, pemilik resiko tersebut, kemudian ada tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi resiko, kemudian ada jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi resiko. Jadi semua itu digunakan untuk mengatasi resiko. Oke, untuk selanjutnya yaitu kebijakan keamanan informasi. Nah, kebijakan keamanan informasi ini terbagi menjadi berurutan ya. Jadi ada fase 1, fase 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini fase yang pertama itu ada inisiasi proyek. Nah, jadi di inisiasi proyek ini adalah tim yang menyusun kebijakan keamanan yang dibentuk. Jadi ini untuk penyusunan awal kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, kayak penyusunan orangnya seperti itu. Kemudian untuk yang di fase kedua adalah penyusunan kebijakan. Jadi tim proyek berkonsultasi kepada semua pihak yang berminat dan terpengaruh oleh proyek ini menentukan kebutuhan kebijakan baru. Jadi kebijakan apa yang akan nanti kita ambil seperti itu ya. Kemudian untuk yang fase yang ketiga adalah konsultasi dan persetujuan. Jadi tim proyek berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan temuannya pada saat itu untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai pernyataan kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan baru tadi yang telah disusun, dirancang, itu dikonsultasikan kembali kepada para manajemen untuk mendapatkan persetujuan. Jadi ketika nanti dipersetujui, itu mungkin bisa dilakukan kebijakan tersebut. Kemudian untuk fase yang keempat adalah kesadaran dan edukasi. Nah, kesadaran dan edukasi ini adalah program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan yang dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Kemudian fase yang kelima adalah penyebarluasan kebijakan. Jadi kebijakan keamanan ini disebarluaskan kepada seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Jadi kebijakan yang awalnya sudah dirancang, sudah dikonsultasi dan dapat disetujui, kemudian disebarluaskan kepada organisasi yang memang membutuhkan kebijakan tersebut untuk melakukan kebijakan tersebut di perusahaan mereka. Kemudian ada pengendalian. Nah, pengendalian ini juga penting. Kalau kita belajar mengenai manajemen, tidak akan lupa yang namanya itu pengendalian, karena pengendalian ini ya kayak manajer lah itu yang mengendalikan, kontrol. Oke. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalisir dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Ya, seperti itu ya. Kemudian dalam pengendalian tersebut itu terbagi menjadi 3, pengendalian teknis, pengendalian formal, dan informal. Oke, pengendalian teknis itu adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem yang dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusun sistem. Jadi tentang teknis. Kemudian untuk pengendalian formal adalah mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Kemudian pengendalian informal adalah mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Lanjut. Oke, udah selesai ternyata. Ya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk mencapai tingkat pengendalian yang tepat menjadi seorang manajemen atau manajer adalah mengharuskan biaya, karena bukanlah merupakan praktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari risiko yang akan terjadi. Maka pengendalian yang harus ditetapkan pada tingkatan sesuai. Dengan demikian, keputusan untuk mengendalikan pada akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus dengan keuntungan. Jadi seperti itu. Yang mungkin hanya itu
yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.